dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. Halo sahabat karakter, kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Alma. Sudah jam 8.03, apa perlu ditunggu lagi? Baik, selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan keempat. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa Zoom kita pada pagi hari ini adalah bentuknya webinar. Jadi Bapak Ibu hanya akan mendengarkan speaker. Kemudian jika Bapak Ibu tidak bisa masuk di Zoom ini, Bapak Ibu bisa mendengarkannya dan melihatnya di YouTube P3GTK Kemdikbud. Baik, Bapak Kasiman sudah hadir. Izin Bapak, bisa kita mulai. Oke, bisa mulai Mbak Alma, silakan. Baik Bapak Ibu calon pengajar praktik angkatan keempat yang mengikuti coaching klinik pada pagi hari ini, mohon segera bersiap, disiapkan kudapannya agar bisa fokus, disiapkan minumannya agar bisa fokus di samping mejanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama juga bahwa sekali lagi kami sampaikan Zoom meeting kita kali ini adalah bentuk webinar yang akan Bapak Ibu lihat hanya speaker saja atau yang berbicara. Kemudian jika Bapak Ibu tidak bisa masuk di Zoom ini, Bapak Ibu bisa langsung mendengarkannya dan menyaksikannya serta mengikutinya di live streaming YouTube di P3GTK Kemdikbud. Tinggal ketik di YouTube P3GTK Kemdikbud, nanti ada live streamingnya. Baik, izin Pak Kasiman dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kami ucapkan pada acara coaching klinik untuk calon guru penggerak angkatan keempat pada hari Kamis 16 Juli 2021 melalui tatap maya virtual. Saya Walmuhanimatur Rahmah akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembuka dengan doa bersama, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kemudian arahan kebijakan serta membuka kegiatan dari Bapak Kapokja Program Guru Penggerak. Ada penjelasan dari tim teknis, penjelasan dari tim SIM PKB, sekaligus nanti di akhir acara kita menutup bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa program Guru Penggerak ini telah mencapai di angkatan yang keempat, di mana ada 10.826 peserta yang akan mengikuti calon guru penggerak di angkatan keempat. Baik, telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang terhormat Kapokja Program Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman, yang kami hormati para subkoordinator di program Guru Penggerak, para anggota Pokja di program Guru Penggerak, tim teknis, tim SIM PKB, dan tentu saja Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan keempat yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kegiatan kali ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali pertemuan virtual kita kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita karena masih diberikan nikmat sehat walafiat, serta pinta kita kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Juga doa kita untuk saudara-saudara kita sesama manusia yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesembuhan dan kesembuhan seperti sedia kala. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Semoga segala pinta, harap, dan doa kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersikap sempurna, dipersilahkan untuk kembali ke sikap semula. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan arahan kebijakan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Kapokja Program Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alma, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati tim teknis pendidikan guru penggerak
Yang saya hormati tim SIM PKB, kemudian tim Pokja, guru penggerak, dan para narasumber yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya dalam kondisi yang sangat terbatas ini kita bisa dipertemukan walaupun lewat daring. Bapak Ibu sekalian, hari ini ya kita adakan coaching klinik dengan tujuan supaya Bapak Ibu sekalian paham bagaimana melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Ya, ini penjelasan teknis sekali, jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan fokus ya, karena akan dijelaskan detail-detail mulai dari simulasi mengajar dan wawancara, terutama sekali biasanya yang banyak bertanya tentang bagaimana sebelum melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu sekalian harus upload RPP ya, RPP. Jadi silakan nanti dicermati, kalau nanti perlu ditanyakan mohon bisa lewat chat ya, karena pagi ini Bapak Ibu sekalian mengikuti model webinar ini dan pesertanya itu 10.826. Itu calon guru penggerak angkatan yang keempat dari 160 kabupaten kota. Dari 10.826 itu kita ditargetkan harapannya mendapatkan 8.000 peserta. 8.000 peserta. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengejar kuota ya, tapi kita memang mencari guru-guru terbaik ya. Guru-guru terbaik artinya kalau di suatu daerah kabupaten kota tidak memenuhi kuota, maka kita akan mendapatkan guru atau calon guru penggerak yang minim atau kurang dari kuota. Beberapa daerah saya sudah melihat ya, ada 11 kabupaten kota yang kelihatannya pendaftarnya juga kurang dari kuota ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, manfaatkan ya situasi ini ya, kondisi ini, walaupun dengan keterbatasan Bapak Ibu sekalian tetap bisa melakukan seleksi ya. Semua seleksi yang ada di pendidikan guru penggerak itu dilakukan secara daring. Nanti Bapak Ibu sekalian bagaimana simulasi mengajar, nanti akan dijelaskan tentang apa saja persiapannya untuk dapat mengikuti simulasi mengajar, termasuk tempat atau kondisi atau peralatan apa ya. Terus Bapak Ibu sekalian menyiapkan apa, apakah harus ada papan tulis atau cukup dengan kertas atau dengan nanti ada tembok yang ditempeli kertas atau seperti apa. Monggo silakan nanti Bapak Ibu sekalian disimak. Kemudian termasuk nanti Bapak Ibu sekalian akan dinilai oleh asesor, kemudian waktunya berapa, kemudian nanti pada waktu wawancara juga asesornya berapa, waktunya berapa menit, apa yang harus disiapkan. Itu hal-hal penting dan ini teknis sekali. Mungkin jangan terlalu melebar Bapak Ibu sekalian ya, karena konsentrasi utama Bapak Ibu sekalian adalah di simulasi mengajar dan wawancara. Hal yang paling penting biasanya Bapak Ibu sekalian itu di proses upload RPP. Termasuk kemarin ada pertanyaan, Pak Kasiman, RPP-nya itu perlu ditandatangani kepala sekolahnya atau tidak? Itu juga bagian menurut saya tidak terlalu signifikan, karena di panduan atau di petunjuk juga tidak menyebutkan untuk dilakukan tanda tangan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu simulasi mengajar
kelihatannya yang dinilai bukan terlalu banyak konten ya, karena yang penting adalah performa Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian mengajar di depan kelas yang kelihatannya nanti namanya simulasi mengajar. Makanya Bapak Ibu sekalian seolah-olah akan mengajar di depan kelas yang ada siswanya di depannya, itu seolah-olah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di situ ada asesor, tapi asesor bukan sebagai murid, ya, bukan sebagai murid asesornya, tapi asesor sebagai penilai. Jadi tidak ada muridnya, tapi seolah-olah Bapak Ibu sekalian nanti mengajar di depan kelas. Beberapa pertanyaan, bagaimana nanti pada waktu di pertengahan jalan, pada waktu simulasi mengajar, listrik mati, ya, kemudian nanti ada internetnya muter-muter atau tidak nyambung lagi, bagaimana yang akan dilakukan, nanti akan juga dijelaskan, ya, itu. Kemudian pada waktu wawancara juga seperti itu, bagaimana boleh enggak saya waktu wawancara pas di perjalanan lagi nyupir. Nah, itu yang tidak diharapkan dan tidak diperbolehkan. Bisa juga nanti Bapak Ibu sekalian, karena itu akan mengganggu situasi atau posisi pada waktu simulasi mengajar dan wawancara. Mohon Bapak Ibu sekalian mencari tempat lokasi sinyal yang terbaik, ya, bisa di rumah atau bisa di tempat lain yang Bapak Ibu anggap itu kondusif, tidak terganggu, ya. Kemudian sinyal listrik itu siap setiap saat. Kalau memang perlu pindah atau ke tempat tetangga atau ke sekolah, ya, atau ke kantor, silakan. Bapak Ibu sekalian nanti dijelaskan berapa menitnya, tapi termasuk juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini teknis sekali. Mohon Bapak Ibu sekalian konsentrasi, dan bagi yang tidak bisa masuk ke room zone, Bapak Ibu sekalian bisa mutar kembali karena ini langsung dimasukkan di YouTube, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian tertinggal atau belum jelas, buka lagi di YouTube, ada beberapa penjelasan bagaimana melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka coaching klinik simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak angkatan keempat saya nyatakan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kapja yang telah memberikan arahan, motivasinya juga membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti tadi yang Pak Kapja sampaikan, bahwa Bapak Ibu akan menjalani simulasi mengajar dan wawancara untuk screening calon guru penggerak angkatan keempat, di mana ada 10.826 kandidat yang akan mengikutinya. Oleh karena itu, bagaimana teknisnya nanti Bapak Ibu mengikuti simulasi mengajar dan wawancara akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim teknis dan tim SIM PKB untuk akunnya, dan kemudian untuk sistemnya bagaimana Ibu masuk ke SIM PKB dan mengikutinya. Untuk itu, marilah kita dengarkan paparan dari tim teknis mengenai bagaimana simulasi mengajar dan wawancara itu dilaksanakan. Kepada tim teknis, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Kapokja dari program guru penggerak Pak Kasiman dan tim dari Pokja guru penggerak serta Subpokja, dan yang saya banggakan juga para calon guru penggerak angkatan 4. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para Bapak Ibu yang sudah lolos di tahap pertama dan akan memasuki seleksi tahap kedua. Jadi hal-hal inilah yang akan kami sampaikan pada hari ini agar Bapak Ibu dapat secara
menyeluruh memahami bagaimana teknis daripada pelaksanaan seleksi di tahap 2 ini. Kalau kita bisa lihat, Bapak Ibu, kita sudah masuk di seleksi tahap kedua. Nanti simulasi mengajar itu akan Bapak Ibu ikuti pada tanggal 19 sampai dengan 31 Juli. Dan wawancara akan diikuti pada tanggal 3 sampai dengan 21 Agustus. Lalu untuk pengumuman calon peserta PGP-nya akan diumumkan pada tanggal 7 September 2021 dan Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan dan juga pendampingan pada bulan Oktober 2021. Ini adalah petunjuk umum seleksi Bapak Ibu dari simulasi mengajar dan wawancara. Pelaksanaan seleksi tahap 2 ini akan dilaksanakan secara daring ataupun online gitu ya Bapak Ibu. Jadi peserta disarankan menggunakan browser Chrome. Jadi Bapak Ibu yang masih belum mempunyai browser Chrome mungkin bisa di-download ya dari sekarang supaya menunjang kelancaran daripada proses seleksi tahap 2 ini. Lalu untuk peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik dengan untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan Bapak Ibu bisa persiapkan terlebih dahulu. Dan pada tahapan ini di simulasi mengajar dan wawancara itu akan dilaksanakan secara bertahap seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Simulasi mengajar akan dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi akan dilakukan dalam durasi 15 sampai 16 menit ya. Lalu kandidat akan dijadwalkan kembali untuk seleksi wawancara selama 60 menit. Nanti di proses itu Bapak Ibu akan ada 2 asesor yang memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan juga wawancara. Dan Bapak Ibu juga diharapkan untuk hadir 3 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi supaya Bapak Ibu tidak terburu-buru nantinya. Mungkin jadi 3 menit itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan semua perangkat yang Bapak Ibu perlukan untuk tahapan ini. Lalu jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi di SIM PKB. Nah, ini untuk persiapan dari Bapak Ibu yang akan mengikuti simulasi mengajar ataupun wawancara. Yang pertama adalah ruangan yang kondusif. Jadi pastikan pencahayaan dan situasi di sekitar itu cukup mendukung gitu Bapak Ibu sehingga seleksi tidak dilakukan ya seperti yang tadi Pak Kasiman katakan pada saat dalam perjalanan karena itu akan sangat mengganggu ya Bapak Ibu dalam proses simulasi mengajar ataupun wawancaranya. Jadi tidak disarankan jika Bapak Ibu menjalankan perjalanan gitu ya lalu melakukan wawancara di jalan. Diharapkan tidak dilakukan seperti itu, tetapi Bapak Ibu mempersiapkan diri di dalam satu tempat yang kondusif untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Kalau perangkat elektronik, laptop atau komputer atau smartphone yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan mikrofon yang terhubung dengan koneksi internet. Kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk penggunaan laptop atau komputer sehingga Bapak Ibu juga bisa lebih enak begitu ya pada waktu menjalankan simulasi mengajar dan wawancaranya. Karena kalau smartphone itu agak sulit untuk ditempatkan kecuali Bapak Ibu mempunyai alat untuk menempatkan smartphone-nya. Jika tersedia, siapkan peralatan mendukung untuk konferensi video seperti pelantang telinga atau handsfree, headset. Itu juga disarankan Bapak Ibu. Lalu sambungan internet yang baik. Jadi jikalau Bapak Ibu tinggal di lingkungan yang mungkin internetnya kurang stabil, nah itu mungkin pada waktu simulasi mengajar ataupun wawancara, Bapak Ibu silahkan mencari tempat yang internetnya cukup stabil supaya Bapak Ibu dapat mengikuti simulasi mengajar dan wawancara dengan baik gitu. Lalu akun Google.
Karena aplikasinya yang digunakan pada waktu simulasi mengajar dan wawancara itu adalah Google Meet, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu mempunyai akun Google, dan jika Bapak Ibu belum pernah menggunakan Google Meet sebelumnya, kami sarankan Bapak Ibu melakukan latihan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan Google Meet. Lalu jika Bapak Ibu terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silahkan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Jadi tautannya akan tetap sama begitu ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi. Jadi nanti ada tim pemantau yang Bapak Ibu bisa berkomunikasi ya jika ada kendala pada saat mengikuti seleksi. Lalu di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Jadi silahkan Bapak Ibu siapkan KTP dan menunjukkan jika diminta. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Jadi Bapak Ibu kami sangat mendorong gitu ya Bapak Ibu untuk tidak menyebarkan proses seleksi di internet atau merekam melalui HP atau melakukan tangkapan layar dan menyebarkannya bukan hanya di YouTube ya, tetapi media-media internet lainnya seperti media sosial ataupun WhatsApp Story. Kita akan masuk di seleksi simulasi mengajar. Ini akan dilakukan selama 16 menit. Simulasi mengajarnya sendiri, Bapak Ibu mempunyai waktu 10 menit. Lalu 5-6 menitnya itu adalah tanya jawab yang dilakukan oleh asesor kepada kandidat. Di pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilaksanakan secara daring atau online tanpa dihadiri oleh murid. Namun kandidat, Bapak Ibu sekalian, mengajar seakan-akan ada muridnya. Jadi setiap kandidat diberikan 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar, lalu di akhir akan ada sesi tanya jawab selama 5 sampai dengan 6 menit. Jadi Bapak Ibu bisa fokus saja terhadap bagian pembuka dan juga kegiatan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar, karena waktunya hanya 10 menit ya Bapak Ibu. Lalu simulasi mengajar dilaksanakan bukan dengan metode pengajaran daring. Sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu ya, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga Bapak Ibu tidak dapat melakukan share screen. Kemarin juga ada yang bertanya, Bapak Ibu, bagaimana kalau blended learning? Tidak, karena ini kan hanya 10 menit Bapak Ibu. Jadi ini yang dilakukan seleksi mengajar ini seakan-akan Bapak Ibu ada mengajar dengan luring ya, di luar jaringan. Jadi Bapak Ibu seakan-akan bertatap muka dengan muridnya, seperti itu. Lalu selain perangkat komputer dan sambungan internet, hal-hal berikut yang perlu mungkin Bapak Ibu siapkan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Contohnya, rencana pembelajaran ya Bapak Ibu. Nanti yang Bapak Ibu akan upload di portal Guru Berbagi. Lalu papan tulis kecil atau kertas putih besar ya, atau flip chart begitu. Alat peraga, spidol, dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah bahan-bahan di mana Bapak Ibu akan menolong Bapak Ibu dalam proses simulasi mengajar. Lalu meletakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh, ya seluruh badan, sekitar 70 sampai dengan 80% dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Jadi kandidat diharap berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Lalu Bapak Ibu diharapkan berpakaian yang cocok seperti
Seakan-akan Bapak Ibu sedang mengajar di depan murid Bapak Ibu. Ini adalah contoh Bapak Ibu gambar yang nantinya akan muncul begitu ya Bapak Ibu di dalam screen pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi simulasi mengajar. Jadi ini contoh dari 70 sampai 80% ya. Ini kelihatan gambar Bapak Ibu. Dan kalau di gambar yang pertama itu menggunakan whiteboard yang besar. Lalu gambar kedua itu ada whiteboard kecil untuk menulis ya Bapak Ibu. Bisa juga dengan seperti yang di gambar ketiga gitu ya. Ataupun kalau Bapak Ibu tidak memiliki papan tulis, Bapak Ibu bisa menyediakan kertas flipchart atau kertas besar gitu sebagai alat bantu Bapak Ibu dalam melakukan simulasi mengajar. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar di bagian persiapannya Bapak Ibu bisa melihat topik yang bisa dipilih melalui nanti linknya akan diberikan ya Bapak Ibu. Jadi topik yang dipilih nanti saya akan tampilkan juga. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Terima kasih Mbak Wama. Ya, ini adalah topik seleksi simulasi mengajar di program pendidikan guru penggerak. Jadi ada jenjangnya ya Bapak Ibu untuk jenjang TK. Lalu mata pelajarannya guru kelas ya Bapak Ibu di TK. Topik simulasinya ada 10. Jadi silakan Bapak Ibu boleh melihat. Sorry Mbak, topiknya tidak muncul di layar Mbak. Oh, oke. Saya akan share screen lagi. Apakah sudah terlihat untuk pilihan topiknya? Sudah Mbak. Terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini adalah pilihan topik yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Ya, jadi untuk jenjang TK bisa terlihat di sini ada 10 topik simulasi. Ini Bapak Ibu bisa pilih untuk Bapak Ibu yang mengajar di jenjang TK. Silakan memilih salah satu dari 10 topik yang ada di pilihan topik seleksi simulasi mengajar. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pilih untuk yang TK itu ada Aku Sayang Binatang, Tanaman dan Makhluk Ciptaan Tuhan. Ada juga Anak yang Baik, Aku Anak Sehat, Bebas Corona. Silahkan Bapak Ibu memilih salah satu di antara ini. Lalu untuk jenjang SD, itu ada kelas-kelasnya juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau SD kelas 1, untuk topik satunya ada peristiwa alam, begitu ya. Lalu ada juga nih Bapak Ibu untuk khusus yang PJOK gitu ya. Itu ada kelas 1 sampai dengan kelas 6, itu ada beberapa topik yang bisa dipilih untuk PJOK. Lalu untuk kelas 1 sampai kelas 6 untuk agama, itu silahkan mencari topik secara mandiri sesuai kurikulum agama yang ada di jenjang SD. Untuk SMP kelas 7 ya, untuk topik pertamanya proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah ini Bapak Ibu bisa pilih ya untuk Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMP ya, kelas 7, itu ada beberapa topik yang Bapak Ibu bisa pilih. Lalu untuk ini kelas 8-nya juga ada ya Bapak Ibu, lalu kelas 9-nya juga ada. Nah, untuk SMP IPS juga ada beberapa topik. Ini tergantung kelasnya juga ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh melihat
jenjang, lalu kelas, lalu pilih topik yang Bapak Ibu ingin gunakan di simulasi mengajar. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa membuat atau merancang RPP yang Bapak Ibu akan gunakan di dalam simulasi mengajar ini. Ini SMP untuk topik IPA-nya ada campuran zat tunggal ya. Untuk kelas 7 topik keduanya energi, perubahan iklim. Lalu untuk kelas 8-nya itu ada usaha dan pesawat sederhana, zat aditif dan adiktif serta dampaknya. Lalu getaran, gelombang dan bunyi, sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Ada juga di kelas di SMP matematika juga ada ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dipilih menurut kelas, lalu topiknya, salah satu topiknya boleh diambil ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal tuangkan di dalam RPP yang Bapak Ibu ingin buat. Di SMP Bahasa Indonesia ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, silakan boleh dipilih topiknya. Lalu SMP untuk pelajaran bahasa Inggris itu juga sudah ada, Bapak Ibu. Silakan disesuaikan saja dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu. SMP PJOK juga ada di sini. Lalu SMP BK juga ada. Di sini semuanya topiknya untuk kelas 7 sampai 9 ya. Lalu SMP Seni Budaya. Ini juga silahkan Bapak Ibu yang mengajar seni budaya boleh mengambil topik di sini. Lalu SMP TIK Informatika itu silahkan mencari topik secara mandiri, sesuaikan dengan kurikulum TIK yang ada sesuai jenjang SMP. Begitupun dengan agama, silahkan mencari topik secara mandiri, sesuaikan kurikulum agama yang ada sesuai dengan jenjang SMP. Nah ini untuk SMA, Bapak Ibu ada PKN ya, lalu ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi, ada sosiologi, antropologi, ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia untuk SMA, bahasa Inggris, di sini ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jerman. Nah, ini adalah topik-topik untuk PJOK di jenjang SMA. Silakan boleh disesuaikan saja topik. Lalu ada BK, ada seni budaya. Untuk TIK atau informatika di jenjang SMA dan juga agama, silahkan mencari topik secara mandiri, sesuaikan dengan kurikulum TIK ataupun agama yang ada di jenjang SMA. Oke. Itu untuk pilihan topik yang Bapak Ibu bisa lihat ya nantinya dan disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu. Lalu persiapkan setelah memilih topik ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mempersiapkan RPP simulasi mengajar dan mengunggah RPP di menu seleksi SM, seleksi simulasi mengajar. Dan ini wajib ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu perlu mengunggah RPP? Itu supaya asesor yang nanti akan menilai proses simulasi mengajar Bapak Ibu itu terinformasi mengenai perencanaan yang Bapak Ibu buat di simulasi mengajar. Jika para asesor terinformasi, itu lebih mudah Bapak Ibu mengikuti alur dari simulasi mengajar yang Bapak Ibu sudah siapkan. Jadi ini wajib Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyiapkan RPP untuk simulasi mengajarnya, lalu mengunggah RPP tersebut di menu seleksi simulasi mengajar. Dan ini wajib ya Bapak Ibu, semua
kandidat yang mengikuti seleksi simulasi mengajar itu wajib untuk mengunggah RPP di menu seleksi SM pada SIM PKB. Lalu persiapkan semua perlengkapan laptop, internet, alat bantu pengajaran, dan lain-lain. Jadi pastikan itu semua sudah siap Bapak Ibu menunjang untuk Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar. Lalu silakan Bapak Ibu login ke akun Google, seperti login ke Google Mail ya Bapak Ibu atau Gmail. Lalu Bapak Ibu bisa login ke SIM PKB dan cari seleksi simulasi mengajar. Nah, di dalam pelaksanaannya, di tahap pelaksanaan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pada waktu hari pelaksanaannya atau hari di mana Bapak Ibu terjadwal untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara, silakan Bapak Ibu masuk ke menu, misalnya pada waktu seleksi simulasi mengajar, Bapak Ibu masuk ke seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Lalu klik tautan Google Meet yang tersedia. Dan pada waktu Bapak Ibu masuk ke tautan tersebut, itu akan ada 2 asesor. Silahkan tanyakan apa gambar dan suara Bapak Ibu sudah bisa didengar. Lalu, jika perlu, asesor akan melakukan verifikasi kandidat. Jadi siapkan data diri Bapak Ibu ya, nama, alamat sesuai KTP, dan NIK juga. Lalu lakukan simulasi mengajar maksimal 10 menit. Waktu itu ada yang bertanya, apa tidak bisa ditambah? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi waktunya 10 menit. Silakan Bapak Ibu merancang juga ya simulasi mengajar Bapak Ibu selama 10 menit. Jadi fokus saja pada pembukaan dan kegiatan inti. Walaupun nanti di RPP-nya itu secara lengkap ya Bapak Ibu dibuatnya. Nah, maksimal 10 menit. Jika sudah 10 menit, itu asesor bisa saja menghentikan proses simulasi mengajar ya Bapak Ibu. Jadi mengingatkan waktu kepada Bapak Ibu untuk menghentikan proses simulasi mengajar. Setelah simulasi mengajar, ada beberapa mungkin pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan oleh asesor. Jadi itu waktunya 5-6 menit. Setelah itu selesai, tekan tombol leave call di Google Meet kandidat. Nanti pelaksanaannya sudah selesai. Lalu Bapak Ibu, hal-hal yang perlu mungkin Bapak Ibu ingat dan terinformasi, siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran, lalu langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk 10 menit, dan penilaian ya Bapak Ibu, penilaian atau asesmen pembelajaran. Topik mengajar guru jadi yang mengampu mata pelajaran bahasa daerah, etika, agama, itu bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada jenjang yang sedang performa guru itu piye ngono tok lho. Mata pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. Jadi komposisinya 80% bahasa Indonesia dan 20% bahasa asing atau bahasa daerah. Teteke apik karo ganteng ngono. Pada saat simulasi mengajar Bapak Ibu, ini adalah kompetensi-kompetensi yang dicari dari kandidat ya Bapak Ibu. Nah ini adalah bisa dikatakan ini adalah indikator seorang asesor untuk menilai kandidat dari simulasi mengajar. Kompetensi yang pertama adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lingkungan kelas yang nantinya Bapak Ibu bisa memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu di dalam simulasi mengajar ya, itu akan dilihat ya Bapak Ibu, kompetensi pertama dari Bapak Ibu mengajar. Bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi murid supaya bisa merasa aman dan nyaman di lingkungan kelasnya. Lalu kompetensi yang kedua
itu memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu dilihat pada saat memandu pelajaran ya, mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid, kebutuhan murid ya, dan juga memperoleh dan menerapkan pengetahuannya. Lalu untuk kompetensi yang ketiga yang akan dilihat adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu bisa berefleksi, merefleksikan diri sendiri terhadap praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu kompetensi keempat itu mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi di situ dinilai bagaimana Bapak Ibu bisa merancang strategi penilaian yang baik. Tahapan selanjutnya adalah seleksi wawancara yang akan dilaksanakan dalam durasi 60 menit. Di seleksi wawancara ada petunjuk khusus Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pada saat wawancara. Jadi Bapak Ibu akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan. Nanti jadwal tersebut dapat dilihat melalui SIM PKB. Nanti lengkapnya Bapak Ibu, Pak Nasir akan menjelaskan setelah ini ya. Lalu peserta diharapkan untuk meletakkan komputer atau gawai yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. Lalu Bapak Ibu dapat mengakses tautan Google Meet seleksi wawancara melalui SIM PKB. Jika Bapak Ibu terputus di tengah seleksi, ataupun mungkin ada kendala atau gangguan gitu ya Bapak Ibu, silakan masuk ke tautan Google Meet kembali ya Bapak Ibu. Jadi tautannya sama. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang asesor. Jadi sama seperti yang di simulasi mengajar, ada 2 orang asesor juga. Selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Ini adalah tangkapan gambar ya Bapak Ibu yang diharapkan bisa terlihat pada waktu seleksi wawancara. Jadi ini adalah tampilan yang diharapkan pada waktu seleksi wawancara ini. Jadi mulai dari gambar Bapak Ibu dan bisa terlihat wajahnya dengan baik dan jelas. Ini adalah kompetensi untuk seleksi wawancara. Yang pertama yang akan dilihat oleh asesor pada waktu Bapak Ibu mengikuti seleksi wawancara adalah yang pertama tujuan atau misi ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Jadi ada proses transformasi menunjukkan kemajuan positif bagi diri Bapak Ibu sendiri maupun anak didik yang Bapak Ibu ajar. Lalu yang kedua, kompetensi kedua, membangun hubungan yang positif. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi tujuan kerja sebagai pengajar. Itu akan dilihat juga pada seleksi wawancara ya. Dan kompetensi yang ketiga itu ada daya juang atau resiliensi terhadap Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu sebagai pengajar terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa bangkit saat menghadapi kegagalan dalam mencapai tujuan. Lalu kompetensi yang keempat itu adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi sebagai pengajar itu yang bertindak segera untuk mencapai tujuan. Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan? Lalu dilakukan dengan inisiatif mengambil tindakan supaya Bapak Ibu bisa meraih sasaran yang melampaui persyaratan
minimum. Jadi bukan hanya mencapai persyaratan minimum, tapi melampaui persyaratan minimum. Bersikap proaktif dan juga mahir. Kompetensi yang kelima itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ini akan dilihat bagaimana Bapak Ibu sadar akan area kekuatan dan juga area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu kompetensi mengembangkan orang lain, melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee atau anak didik, rekan kerja, pengajar, ataupun orang lain di sekitar lingkungan Bapak Ibu, dan memastikan munculnya sikap positif dari coachee, dari anak didik, dari rekan kerja, dari pengajar, ataupun orang lain yang kelak membantu dan menunjang untuk sukses di masa depan. Dan kompetensi yang dicari lagi adalah kematangan etika. Ya, kematangan beretika ini adalah sebuah kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan, kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan juga kebijakan yang ada. Lalu kompetensi selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Jadi sebagai pengajar, bagaimana Bapak Ibu mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif ataupun kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif. Apa saja nih alternatif dari keputusan yang akan Bapak Ibu ambil gitu ya, dan membuat keputusan tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang kemungkinan muncul lagi. Bagian lain yang Bapak Ibu perlu terinformasi adalah mohon kesabaran Bapak Ibu selama proses seleksi daring. Mungkin asesor mungkin terlempar gitu ya. Jadi itu memungkinkan saja selama proses daring. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu. Lalu pastikan sambungan listrik, sambungan internet ya, cadangan baterai ya Bapak Ibu di laptop. Jadi sebelum melakukan simulasi mengajar ataupun wawancara, pastikan baterai di laptop Bapak Ibu terisi penuh. Apalagi Bapak Ibu yang sering mengalami kendala listrik ataupun internet, jadi pastikan untuk Bapak Ibu bisa berada di tempat yang cukup aman gitu ya, sambungan listrik dan internetnya. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk masuk ke ruang Google Meet, mohon dicoba lagi. Mungkin kadang-kadang ada kendala jaringan begitu ya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ingin masuk ke Google Meet. Jika terjadi kendala teknis saat mengikuti sesi seleksi yang tidak bisa diatasi ya oleh Bapak Ibu, mohon diinformasikan kepada tim pemantau melalui kontak WA yang tersedia di menu seleksi. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi tim pemantau dengan mengklik saja ya Bapak Ibu, ada kontak WA yang tersedia di menu seleksi. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Jika ingin, mungkin Bapak Ibu berpikir ya ingin berbagi kepada teman-teman gitu ya. Bapak Ibu biarkan saja teman-teman Bapak Ibu berproses dengan sendirinya gitu ya, melalui proses seleksi yang Bapak Ibu lewati, dan saya yakin dengan proses seperti itu teman-teman Bapak Ibu
itu akan mengalami satu proses yang sangat berarti dibandingkan Bapak Ibu men-sharingkan semuanya gitu ya. Karena dengan proses yang seleksi ini, harapannya Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana kemampuan dan kapasitas Bapak Ibu di dalam proses seleksi ini menjadi guru penggerak nantinya. Lalu dilarang melakukan plagiarisme saat unggah RPP. Bapak Ibu, ini perlu digaris bawahi gitu ya Bapak Ibu. Jadi RPP yang Bapak Ibu unggah adalah RPP yang Bapak Ibu buat sendiri. Bukan mengambil dari RPP yang sudah ada. Ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat RPP sendiri berdasarkan topik pilihan yang sudah disediakan, dan Bapak Ibu dapat mengunggah RPP tersebut untuk simulasi mengajar Bapak Ibu. Ini dilarang melakukan plagiarisme ya Bapak Ibu. Jika terbukti Bapak Ibu melakukan plagiarisme, ada konsekuensi daripada poin yang Bapak Ibu akan dapatkan pada prosesnya. Baik, untuk tata cara seleksi, simulasi mengajar, dan seleksi wawancara sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang, selamat mempersiapkan RPP-nya, dan terus semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Walma. Baik, terima kasih kepada tim teknis yang telah memberikan paparannya mengenai teknis wawancara dan simulasi mengajar untuk calon guru penggerak angkatan keempat. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada tim teknis. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami sampaikan sekali lagi, mohon tanyanya di Q&A, di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya. Nanti akan dibantu oleh tim teknis dan tim dari SIM PKB untuk menjawabnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan keempat, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai teknis dari simulasi mengajar dan wawancara, mohon dilayangkan pertanyaan atau diketik di kolom Q&A, bukan di chat ya, agar bisa langsung dijawab oleh dari tim teknis dan tim SIM PKB. Sekali lagi terima kasih kepada tim teknis atas paparannya. Selanjutnya Bapak Ibu akan mendengarkan paparan dari tim SIM PKB bagaimana tata cara Bapak Ibu masuk ke roomnya SIM PKB, karena yang kita lakukan dengan moda daring, simulasi mengajar dan wawancaranya, bagaimana teknis masuknya, bagaimana akun Bapak Ibu, bagaimana mengupload RPP dan segala macamnya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan paparan dari tim SIM PKB. Kepada tim SIM PKB, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Walma. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Otong, kemudian Pak Kasiman selaku Kapogja, guru penggerak, kemudian ada Ibu Rita Dewi, Suspaluki, dan rekan-rekan yang hadir di sini dari tim teknis, Ibu Anita Ulur yang sudah presentasi, kemudian Ibu Rahmadia yang sudah juga mendampingi dalam proses pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua bisa ketemu untuk persiapan simulasi mengajar dari wawancara untuk CGP Angkatan 4. Bapak Ibu, saya ucapkan dulu selamat buat para peserta yang sudah diterima pada seleksi tahap 1 dan dinyatakan untuk berhak mengikuti seleksi tahap 2. Untuk itu, pada Bapak Ibu yang sudah dinyatakan diterima, mudah-mudahan ini Bapak Ibu harus siap untuk langkah selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anita Ulur terkait dengan simulasi mengajar dan wawancara. Bapak Ibu semua, di surat yang Bapak Ibu terima dan juga di edaran-edaran yang sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu harus mengunggah RPP dan melakukan sinkronisasinya di SIM PKB.
Saya akan menjelaskan hari ini bagaimana teknisnya, karena saya lihat banyak yang sudah unggah di Guru Berbagi, tetapi belum disinkron di SimPKB. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa disimak sebentar. Nanti setelah ini baru kita akan share presentasinya ke Bapak Ibu ya. Sekarang disimak dulu, kemudian nanti untuk share-nya berikutnya nanti. Baik, izinkan saya untuk share screen. Bapak Ibu semuanya, saya izin. Masih di disable, Mas host. Untuk Silahkan Pak, sudah bisa. Oke. Silahkan. Baik, terima kasih. Oke Pak. Baik. Sudah terlihat presentasi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup jelas terlihat di gambar ini, yaitu simulasi mengajar ya, kandidat CDP unggah RPP dan simulasi mengajar dan melakukan simulasi mengajar, kemudian wawancara. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama dari apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah pertama kali Bapak Ibu setelah surat terima kelulusan, jangan mabuk kemenangan dulu. Wah, langsung dipamer di Facebook, Instagram, Twitter, dan macam-macam bahwa saya lulus. Terus lupa pekerjaan sesungguhnya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah saat ini yaitu membuat RPP. Ya, jadi Bapak Ibu membuat RPP itu diwajibkan untuk pada saat Bapak Ibu mempresentasikan simulasi mengajarnya, itu asesor mengetahui Bapak Ibu mau mengajar yang mana dan mau membahas pada pokok bahasan yang mana. Tadi temanya sudah disampaikan. Nah, dari situlah nanti asesor itu dengan cepat mengetahui apa yang Bapak Ibu akan sampaikan. Setelah Bapak Ibu sudah diterima, sekarang Bapak Ibu semua, mumpung lagi bersama, silakan coba login, ya, masuk ke aplikasi sekolah penggeraknya semua. Ya, sambil mendengarkan saya presentasi, Bapak Ibu boleh login semua ke aplikasi Guru Penggerak, ya. Jadi sekolah penggerak, sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak, atau lebih mudah app-guru penggerak ya .kemdikbud.go.id. Ini di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan lagi akun SimPKB dan kata sandi. Karena Bapak Ibu semua ini adalah guru, kami percaya bahwa semua sudah punya nomor UKG dan SimPKB serta kata sandinya. Kalau ada yang lupa password akun SimPKB, silakan Bapak Ibu langsung memperbaiki atau riset ke admin operator dinas atau kepada ketua MDMP di kabupaten kota Bapak Ibu. Bagi guru-guru SMA, SMK, SLB, silakan langsung diajukan ke admin dan operator dinas di provinsi. Setelah Bapak Ibu yakin akun SimPKB-nya udah benar, kata sandinya udah benar, Bapak Ibu masuk. Nah, ini contoh ada pengumuman. Ya, jadi Bapak Ibu pengumuman sudah disampaikan di sini, ya. Bapak Ibu dinyatakan lulus dan unggah RPP, ya, tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli. Ya, jadi ini sudah ada penjelasannya. Terus kemudian simulasi mengajar akan dilaksanakan pada tanggal sekian. Ya, selanjutnya diperkenankan saudara untuk mempersiapkan diri. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat informasi ini berarti sudah cukup jelas, ya. Terus kemudian setelah Bapak Ibu tutup informasi ini, nah ini muncul, saya minta izin dulu menggunakan
akun salah satu peserta, Ibu Dia Nur Maula, yang dinyatakan diterima. Ini sudah muncul di sini. Selamat datang Ibu Dia Nur Maula, Anda sedang berada di seleksi tahap 2 pendaftaran pendidikan guru penggerak, terus kemudian seleksi simulasi mengajar, kemudian seleksi wawancara. Nah, di sini udah muncul langkah-langkah seleksi tahap 2. Seleksi simulasi mengajar akan dilakukan 19 sampai 31 Juli. Seleksi wawancara akan dilakukan 3 sampai 21 Agustus 2021. Nah, Bapak Ibu, seluruh peserta mengacunya ke sini, khusus untuk yang angkatan 4. Nah, seleksi simulasi mengajar ini, Bapak Ibu klik, ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik lihat detail, ya, jadi Bapak Ibu klik, ini perhatikan kembali bahwa pertama adalah ini adalah seleksi simulasi mengajar. Sistem juga mengingatkan Bapak Ibu untuk batas waktu pembuatan konfirmasi RPP adalah tanggal 18 Juli 2359. Ingat, jangan sampai terlambat. Banyak kan nanti ada yang baru, tadi saya bilang sudah diumumkan diterima, dia tidak buka SIM PKB-nya sampai nanti waktu jadwal pelaksanaan baru menyatakan apakah boleh dibuka lagi untuk jadwalnya. Untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu semua tolong dilakukan sebelum tanggal 18 Juli jam 23.59 ya, untuk melakukan. Bagaimana Bapak Ibu lakukan? Saya yakin banyak sekali yang kemarin sudah membuat di guru berbagi. Karena begitu langsung diminta buat RPP, diminta dilakukan di guru berbagi. Itu betul, Bapak Ibu melakukan langkah antisipasi cepat. Jadi setelah aplikasi sekarang sudah dibuka sistem untuk buat RPP-nya, Bapak Ibu itu buat RPP buat sudah punya dan sudah terbit, itu langsung saja sudah punya RPP. Maksudnya RPP yang dimaksud adalah RPP yang tadi diminta, RPP 10 menit yang akan dipakai simulasi mengajar. Bukan Bapak Ibu memasukkan RPP yang 2 JPL 90 menit itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bikin lagi RPP yang baru yang 10 menit seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, karena Bapak Ibu anggaplah belum ya, Bapak Ibu semua belum RPP, belum buat. Dan memang Bapak Ibu belum pernah membuat RPP yang 10 menit. Akhirnya Bapak Ibu klik buat RPP. Nah, ketika Bapak Ibu klik buat RPP di sini, ya, ini buat RPP, ini ketika diklik, itu langsung otomatis sistem akan menuju ke guru berbagi Kemdikbud.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa berbagi RPP atau berbagi artikel. Nah, kita fokus pada berbagi RPP. Nah, ketentuan teknis di sini kan sudah dijelaskan, file dibuat dalam bentuk PDF, nama file rencana pembelajaran, /judul dan underscore kelas, nilai ukurannya maksimum 2 MB ya. Hal yang disertakan adalah nama pembuat rencana pembelajaran, nama sekolah atau instansi pembuat rencana pembelajaran, email pembuat rencana pembelajaran. Kenapa? Kalau Bapak Ibu yang rajin berbagi, itu biasanya ada reward ya, untuk mendapatkan poin. Kemudian ada yang memberikan like gitu ya. Nanti setiap bulan diumumkan guru-guru mana saja yang menjadi guru yang berbagi, itu banyak diunduh, banyak dilihat seperti itu. Terus kemudian rencana pembelajaran untuk jenjang apa dan kelas berapa, kemudian topik dan tema pembelajaran. Ini di situ, ketika Bapak Ibu gulir ke bawah, itu gulir ke bawah atau Bapak Ibu lihat di RPP saya, itu Bapak Ibu ini di bagian bawah, ini ada berbagi RPP sekarang. Jadi kalau ini tadi ini kan kalau digulir ke bawah di guru berbagi, ini munculnya ini.
bergaji RPP sekarang, atau Bapak Ibu bisa lihat RPP saya. Nah, ketika Bapak Ibu berbagi RPP sekarang, di sini ada daftar RPP, ya. Contohnya ada daftar RPP. Bapak Ibu bisa melakukan tambah RPP. Ya, jadi klik tambah RPP. Setelah klik tambah RPP, Bapak Ibu, nah, ini ketika klik tambah RPP, itu nanti muncul rencana pelaksanaan pembelajaran, lengkapi data RPP. Di sini pertama adalah gambar ilustrasi. Bapak Ibu masukkan ilustrasi gambarnya. Contoh bahwa ini memang Bapak Ibu siapin untuk guru penggerak, ya mungkin Bapak Ibu foto guru penggeraknya, atau Bapak Ibu mau narsir sekalian fotonya Bapak Ibu lagi ngajar di kelas juga boleh, atau fotonya Bapak Ibu juga boleh, atau ilustrasi pembelajaran. Contoh karena Bapak Ibu ngajar anak SLB, itu bisa foto ketunaan yang ada terus ditaruh di sini, ya. Itu contoh dari gambar ilustrasi. Setelah Bapak Ibu lengkapi gambar ilustrasi, judul RPP. Nah, judul RPP tadi sudah diminta, Bapak Ibu tuliskan judul RPP-nya. Kemudian jenis RPP yang dipilih adalah luring. Kemudian deskripsi RPP minimal 200 karakter, maksimum 500 karakter. Ini Bapak Ibu deskripsikan, pilih jenjangnya, tingkat, kelas, mata pelajaran. Ya. Terus kemudian kata kunci, ini hashtag. Contoh, simulasi mengajar guru penggerak, atau guru penggerak merdeka belajar. Contoh begitu, itu namanya kata kunci atau keyword, atau Bapak Ibu bisa menggunakan hashtag. Kemudian lampiran berkas. Bapak Ibu wajib memasukkan berkas RPP-nya ke maksimum 10 mega, ya. Ukuran berkas maksimum 10 mega, terus kemudian setujui apabila ini Bapak Ibu sudah selesai. Jadi centang setuju dan simpan apabila Bapak Ibu sudah menulis ini semua. Jadi simpan. Nah, ini terus kemudian karena Bapak Ibu sudah membuat RPP, nah sekarang kita yang berikutnya adalah konfirmasi RPP. Ini yang penting sekali Bapak Ibu. Banyak sekali yang sudah bikin di sini di guru berbagi, tetapi di SIM PKB-nya dia lupa bagaimana mengkonfirmasi RPP. Nah, ini kan di SIM PKB Bapak Ibu. Bapak Ibu klik konfirmasi RPP. Ini klik kotak yang ada gambar pilih RPP yang sudah dibuat, itu Bapak Ibu klik, karena ini sistemnya otomatis Bapak Ibu ya, jadi jangan bingung. Ini tadi saya bikin di guru berbagi, apa bisa terbaca di guru penggerak? Karena Bapak Ibu sudah menggunakan SSO, single sign on login, menggunakan akun SIM PKB yang sama, sistem itu di belakang membaca bahwa oh, Mbak Dian Nur Maulah ini sudah membuat RPP. RPP-nya itu sudah disiapkan dan dia sudah mengunggah di guru berbagi. Ketika dia confirm ke sini, itu terbaca. Ya, ini konfirmasi RPP. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Banyak ketika wawancara atau banyak ketika simulasi mengajar ditanya, kok RPP-nya kosong? Oh, saya sudah buat Pak di guru berbagi. Tapi ternyata dia tidak sinkron di sini. Nah, ini yang kita jadi tekanan sekali lagi. Saya tekankan di sini untuk Bapak Ibu tolong perhatikan dengan jelas untuk konfirmasi RPP-nya. Setelah Bapak Ibu klik konfirmasi RPP, ini muncul kayak gini. Ini data-data RPP yang dibuat. Contoh ini kita lihat ini RPP calon pengajar pelatih, RPP sejarah. Ini RPP yang Anda pernah buat. Nah, mungkin di sini RPP calon pengajar pelatih contoh, atau RPP calon guru penggerak. Oke, dia pilih. Ya, pilih RPP yang telah dibuat. Terus kemudian ini udah muncul. Terus Bapak Ibu klik konfirmasi RPP. Ya, konfirmasi RPP yang telah dibuat. Setelah Bapak Ibu konfirmasi RPP, berikutnya adalah Bapak Ibu konfirmasi jadwal. Ya, jadi setelah Bapak Ibu konfirmasi RPP, Bapak Ibu konfirmasi jadwal. Nah, ini urut-urutan pelaksanaan yang sekarang kita mau lakukan. Nah, ini 12 sampai 18 ya Bapak Ibu. Terus kemudian konfirmasi RPP yang akan dibuat. Setelah itu jadwal
Ya, kalau Bapak Ibu ternyata sudah konfirmasi jadwal, telah dipilih RPP, Bapak Ibu ingin ubah RPP, kalau seandainya saat ini jadwalnya belum keluar, itu ditulis Bapak Ibu mohon maaf sedang dalam proses penjadwalan seleksi tahap 2, Bapak Ibu bisa memeriksa si PKB secara berkala. Nanti, karena saat ini juga asesor bersamaan juga lagi dipersiapkan untuk setting jadwal SM dan WW, sehingga Recording in progress. kemudian bagaimana saya akan masuk mengikuti simulasi mengajar, Pak? Di sini nggak ada login Google Meet-nya, Pak. Iya kan? Nah ini loh Bapak Ibu lihat detail jadwal Anda. Ini adalah menuju ke tautan Google Meet dan room yang akan disiapkan untuk Bapak Ibu wawancara. Room itu akan dibuka sesuai jadwal, sesuai dengan sesi slot yang tersedia. Nah, karena waktunya 30 menit, saya minta Bapak Ibu persiapkan diri itu 30 menit sebelumnya. Sudah login ke SIM PKB, sudah siap-siap, ya, sudah siapin mungkin di sebelahnya itu juga mungkin kalau ada perangkat ajar yang lain yang dibutuhkan, perangkat bantu ajar, ya. Setelah itu Recording in progress. dihidupkan videonya, ya, terus kemudian ikuti arahan tim penilai. Contoh tim penilai Bapak Ibu silakan mulai. Setelah itu Bapak Ibu mulai, setelah itu Bapak Ibu selesai. Terus kemudian nanti kalau disuruh keluar oleh tim penilai, silakan Bapak Ibu keluar. Ya, itu apa ya, tata aturan di simulasi mengajar. Setelah itu, Bapak Ibu semua, ini beberapa tips ya. Ya, jadi beberapa tipsnya itu pertama bersiap 10 menit, 30 menit, koneksi internet memadai, menyiapkan peralatan seperti laptop, sumber listrik, pastikan baterai penuh, ada backup dan seterusnya. Ya, total yang dibutuhkan untuk sesi adalah 30 menit. Ya, jadi 30 menit itu tidak Bapak Ibu habiskan untuk simulasi mengajar. Simulasi mengajarnya tadi cuma 10 menit, sisanya 20 menit itu dipakai untuk ada yang perkenalan, terus nanti penutupan, dan asesor gunakan untuk sinkronisasi atau integrasi nilai. Nah, ini pastikan
jaringan internet stabil, pastikan keadaan aktif login di Gmail ya di browser Anda. Jadi dari sekarang setelah buka akun PKB, buka lagi di browser Bapak Ibu, buka Gmail Bapak Ibu di situ. Coba semua. Sekarang lakukan. Jadi buka mail.google.com. Ya, Bapak Ibu lakukan, terus kemudian login di situ. Ini biar memastikan bahwa browser yang Bapak Ibu pakai itu sudah pernah dipakai untuk akses Google Gmail. Nah, ini terpaksanya jika Bapak Ibu menggunakan gawai atau smartphone. Ya, pastikan telah terpasang aplikasi Google Meet pada gawai Anda. Berikut rangka singkat pemasangan aplikasi Google Meet pada perangkat gawai. Contoh instalasi pada HP berbasis sistem Android. Nah ini, jadi tips ujiannya buka layanan aplikasi Google Play Store dari HP Anda. Ini Bapak Ibu klik di sini, terus kemudian install, terus kemudian Google Meet. Ya ini Bapak Ibu lakukan. Terus kemudian setelah itu, ya ini Bapak Ibu buka. Kalau di laptop, di handphone, Bapak Ibu harus pastikan handphone, speaker, dan webcam sudah berfungsi dengan baik. Kemudian silakan klik Ask to Join. Ya, sebagai informasi kalau Bapak Ibu menggunakan HP, langsung diarahkan ke Google Meet-nya Bapak Ibu. Proses simulasi mengajar dimulai dan ikuti arahan penilai. Hal ini juga berlaku sama dengan wawancara Bapak Ibu. Ya, wawancara itu 1 jam. Sesi pelaksanaannya juga nanti pada saat tanggal 3 Agustus ya sampai dengan tanggal 21. Bapak Ibu akan melihat kad wawancara juga nanti yang sudah aktif. Ini panduan ya. Ini panduan untuk simulasi mengajar, bisa Bapak Ibu searching dengan bantuan simpkb.id. Terus kemudian Bapak Ibu bisa cari simulasi mengajar. Ini untuk panduan yang memudahkan Bapak Ibu bisa membaca-baca sebentar sebelum melakukan simulasi mengajar. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, kita lanjut pada sesi diskusi atau mungkin nanti pada Q&A. Saya kembalikan ke Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir atas parahnya mewakili tim SMPKB. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Nasir bilang, mau dicek lagi di SMPKB Bapak Ibu. Memang belum ada yang bertanya Pak Nasir, belum ada tulisan simulasi mengajar dan wawancara, karena memang belum ada kan Bapak Ibu buat di briefing ya. Jadi Bapak Ibu yang sering tertukar mungkin saat Bapak Ibu mengupload, boleh ditambahkan ya Pak Nasir ya, saat Bapak Ibu mengupload RPP kali ini yang sedang terjadi, RPP di grup berbagi, pastikan akun itu sama dengan akun yang digunakan saat Bapak Ibu masuk ke PKB. Karena di akun grup berbagi Bapak Ibu bisa menggunakan akun apapun, tapi di sini PKB Bapak Ibu hanya bisa menggunakan akun yang memang akun PKB Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika masuk ke grup berbagi dan mengupload RPP-nya itu dengan akun PKB agar bisa sinkron antara di grup berbagi dengan di PKB-nya ketika Bapak Ibu mengkonfirmasi RPP. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, sudah adakah yang bertanya? Kita masih punya waktu 30 menit lagi menuju jam 10 karena jam 10 kita akan closing. Baik, akan saya bacakan dari Q&A. Bapak Ibu bisa bertanya di Q&A ya Bapak Ibu ya, tidak di kolom chat ya. Baik, sebentar saya lihat. Oke, ketentuan teknis. Oke. Ini kenapa Bapak Ibu bisa ya ketika memberikan pertanyaan itu dengan nama Bapak Ibu, bukan anonimus. Oke. Baik. Bapak ada yang bertanya,
ini tentang teknis RPP. Apakah RPP-nya itu harus ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah? Mungkin dari tim teknis bisa menjawab ya. Kemudian sudah dijawab ya. Oke. Bagaimana jika waktu simulasi mengajar dan wawancara bentuk dengan tes CPNS? Pilih tes CPNS-nya ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin Bu Anita selaku perwakilan dari tim teknis ini banyak yang menanyakan tentang RPP. Apakah tadi spreadsheet yang Bu Anita paparkan bisa di-share ke teman-teman calon guru penggerak? Karena ini sepertinya banyak yang bertanya tentang topik yang tadi disampaikan oleh Bu Anita. Silahkan Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Alma. Topik nanti kita akan share melalui chat kali ya Bu Nadia, kita bisa share topiknya supaya nanti para calon penggerak masih mengajar. Lalu tadi pertanyaan yang pertama Bu Alma, boleh RPP-nya apakah harus dicap cap kepala sekolah atau boleh seperti apa? Teknis, karena kan RPP yang ada di Bapak Ibu guru sekarang itu kan harus dicap kepala sekolah, kemudian ketentuannya berapa lembar ini secara teknis RPP saja. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut konkret bentuk RPP. Terima kasih. UPP Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan tanda tangan ataupun cap ya, karena pertama kita juga masih dalam kondisi pandemi, lalu yang kedua itu juga akan memperlama ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu bisa mengunggah. Jadi silahkan Bapak Ibu jika sudah selesai untuk rencana proses pembelajarannya, Bapak Ibu bisa langsung unggah saja tanpa ada tanda tangan di kepala sekolah ataupun cap sekolah. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu tadi seperti yang Bu Anita sampaikan, Bapak Ibu simulasi mengajar seolah-olah secara luring. Seandainya pun Bapak Ibu menggunakan RPP pembelajaran daring atau memperlihatkan PowerPoint-nya di layar ya. Jadi tidak ada dalam bentuk share screen karena yang dinilai adalah performa Bapak Ibu dalam mengajar, skillnya Bapak Ibu dalam mengajar, bukan toolsnya ya. Oke, terima kasih Bu Anita. Kemudian mungkin nanti bisa di-share ya Bu Anita ya topiknya di chat karena teman-teman calon guru penggerak ini bertanya. Kemudian mungkin juga bisa di-share ke kami juga agar ketika terjadi pemantauan kami punya filenya. Baik, kemudian Bapak Ibu tidak perlu belajar Jimit. Yang penting Bapak Ibu ada aplikasi Jimit-nya di handphone. Kalau di laptop Bapak Ibu pasti ada Jimit ketika menggunakan Gmail ya. Jadi tidak perlu belajar Jimit-nya. Nanti saja belajarnya itu ada ininya tersendiri, ada sesinya tersendiri ya. Baik. Kemudian Oke. Ya, jadi PPT-nya itu sebagai alat peraga ya, bukan sebagai share screen. Oke, topiknya nanti akan di-share ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Anita ada yang bertanya lagi, apakah topik itu tergantung beliau mengajar di kelas apa? Misalnya beliau mengajar di kelas 12, tapi beliau nanti mengambil topiknya atau membuat RPP-nya di kelas 10 atau di kelas 11. Apakah bisa? Sesuai waktu yang diaku saja Bu. Oke, baik Bapak Ibu sebaiknya membuat RPP sesuai yang Bapak Ibu ampu. Kemudian yang paling penting adalah yang menyamankan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang kami lihat di sini saat simulasi mengajar adalah skills-nya Bapak Ibu. Jadi performanya Bapak Ibu, tampilannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar, bukan tools-nya ya.
seperti PowerPoint, RPP itu kan hal-hal yang mendukung. Tapi RPP-nya sebagaimanapun yang dinilai tetap performanya Bapak Ibu. Jadi pilih saja RPP yang menyamankan Bapak Ibu dalam membawakannya dan dalam mensimulasikannya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Pak Nasir, boleh di-share ya nanti di chat langkah-langkah upload RPP-nya. Mungkin Pak Nasir selain yang tadi saya sampaikan, ada kata kunci lagi nggak agar RPP itu bisa langsung tersinkron di SIMPKB selain akun yang mereka gunakan atau akun yang CGP gunakan dalam mengupload di Guru Berbagi sama dengan yang di SIMPKB. Ada nggak trik khusus agar RPP-nya langsung tersinkron di SIMPKB? Biar Bapak Ibu RPP-nya bisa langsung tersinkron dengan SIMPKB, lakukan login dari SIMPKB. Ya, jadi Bapak Ibu lakukan login. Ini contoh saya share screen, Mbak ya. Share screen Silakan. Ini contoh ini ya. Saya berada lagi. Nah, pastikan Bapak Ibu itu login dari sini. Jadi tidak ke Guru Berbagi. Ini contoh dari Mbak Dia tadi. Ini Bapak Ibu mulai seleksi simulasi mengajar. Klik detail jadwal. Nah, Bapak Ibu itu mulai start dari sini. Ketika Bapak Ibu start dari sini buat RPP, dia mengajunya ke Guru Berbagi itu langsung sudah login sebagai Ibu Dia Nurmaula di sini. Jadi otomatis nih. Nih. Ini kita refresh dulu. Ini dibuat RPP-nya. Itu otomatis yang muncul adalah akunnya Ibu Dia Nurmaula. Yang nanti login di sini itu otomatis tersinkron. Nah, untuk itu Bapak Ibu kalau biar antara RPP yang dibuat dengan RPP yang disiapkan itu sama, Bapak Ibu login menggunakan SIMPKB. Itu Mbak Walma dari saya untuk biar bisa sinkron antara RPP dengan Guru Berbagi. Baik, terima kasih Pak Nasir. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa ketika Bapak Ibu masuk Guru Berbagi lewat SIMPKB ya, walaupun Bapak agar sinkron itu bisa melalui SIMPKB. Kemudian yang sudah upload itu barangkali bisa diupload ulang ya Pak Nasir ya, dengan caranya Pak Nasir tadi, masuk dulu Bapak Ibu di SIMPKB, lalu pilih Guru Berbagi. Jadi Bapak Ibu sudah login posisinya, sudah login di SIMPKB, lalu pilih Guru Berbagi, baru upload RPP, dan nanti konfirmasi balik lagi di SIMPKB. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oke, RPP yang dibuat menyesuaikan keadaan sekarang atau dianggap tidak ada pandemi. Bapak Ibu ketika mengajar bagaimana? Jadi Bapak Ibu bebaskan pikiran Bapak Ibu dari hal-hal yang membelenggu tentang RPP. Bikin saja, buat saja sesuai kenyamanan Bapak Ibu dan kebiasaan Bapak Ibu ketika mengajar. Karena sekali lagi yang dinilai adalah performanya Bapak Ibu. Ya, yang dinilai sekali lagi performanya Bapak Ibu, skillnya Bapak Ibu dalam mengajar. RPP apapun bisa. RPP seperti apapun bisa. Mendelivernya dan mensimulasikannya di depan para asesor. Baik, oke. Kemudian ada lagi kah? Oh iya, baik. Ini mungkin yang bertanya, yang PJOK bagaimana? Ya, silahkan perwakilan dari tim teknis. PJOK itu kan biasanya mengajarnya di lapangan. Nah, ini bagaimana nih Bu Anita? Untuk guru PJOK. Untuk PJOK itu kan juga ada bagian teorinya ya. Jadi tidak selalunya ada di
lapangan, mungkin Bapak Ibu bisa pilih saja untuk bagian teori gitu ya. Jadi Bapak Ibu settingannya bisa di dalam kelas, ataupun jika mau peragakan, silakan Bapak Ibu memilih bagian-bagian yang Bapak Ibu ingin peragakan di dalam BJUK. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Anita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu bebaskan pikiran Bapak Ibu dari konsep, maksudnya dari RPP saya harus gini. Pastikan Bapak Ibu mengunggah RPP sesuai kenyamanan Bapak Ibu. Dan ingat, ini hanya 10 menit. Ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Di situ akan terlihat kompetensi-kompetensi apa saja yang dideliver atau diberikan atau ditampakkan oleh Bapak Ibu ketika mengajar. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu memang siap untuk perform, pastikan sinyalnya, kemudian RPP-nya itu pastikan sudah terupload seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Nasir. Pakai proyektor, pakai PowerPoint, pakai alat apapun itu dipersilahkan, diperbolehkan, asalkan tidak men-share screen. Karena kami ingin melihat, asesor ingin melihat dari kamera performnya Bapak Ibu ketika mengajar. Ya, oke, baik. Sudah jam 9.40, mungkin closing statement dari tim teknis, kemudian dilanjutkan closing statement dari tim SIM PKB. Untuk topik dan untuk paparan dari tim SIM PKB bisa di-share ya Bu Anita dan Pak Nasir di chat. Silahkan Bu Anita. Terima kasih Bu Alma. Bapak Ibu para calon guru penggerak angkatan 4, Bapak Ibu telah melalui proses seleksi yang begitu ketat. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Karena kita betul-betul ingin untuk calon guru penggerak ini adalah orang-orang yang bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga mendorong perubahan. Jadi Bapak Ibu adalah agen-agen perubahan di dalam setiap sekolah, di dalam setiap jenjang yang Bapak Ibu ajar. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa menghasilkan orang-orang, anak-anak didik, peserta didik yang betul-betul dapat menjadi orang-orang yang mewujudkan mimpinya, dan mereka juga bisa secara karakter terbangun, dan mereka bisa menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi silahkan Bapak Ibu berjuang di tahap yang kedua. Terus semangat Bapak Ibu, kendala apapun yang Bapak Ibu akan hadapi, ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu proses daripada Bapak Ibu berjuang untuk menjadi seorang agen perubahan. Terus semangat Bapak Ibu dan sehat selalu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Pak Nasir closing statement-nya dari tim SIM PKB. Mungkin tips, trik, dan hal yang paling urgent yang harus diperhatikan oleh calon guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, saran saya siapin kopi jahenya yang banyak biar Bapak Ibu imunnya kuat, karena ini proses yang cukup panjang. Simulasi mengajar ini tanggal 18, 31 Juli dilanjutkan wawancara. Jadi jaga kesehatan, jaga imun, itu yang jauh lebih penting daripada seluruhnya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian acara ini. Ikuti alur yang ada, sabar, kalau masih terkendala coba lagi, dan pelan-pelan, karena ini memang disinilah letak ujiannya. Itu selamat pada Bapak Ibu, selamat mengikuti seleksi, jangan lupa kopi jahe, dan tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Nasir. Jadi Bapak Ibu siapkan diri lagi, dibuka SIM PKB-nya, selalu cek secara berkala SIM PKB-nya,
kemudian tanggal 19 malam atau tanggal 18 malamnya dicek-cek SIM-PKB-nya apakah jadwalnya Bapak Ibu sudah keluar, diperiksa lagi RPP-nya apakah sudah tersinkron, apakah sudah sesuai seperti yang Pak Nasir peragakan. Dan untuk topik dan paparan Pak Nasir, untuk topik dari Bu Anita dan paparan Pak Nasir sudah di-share ya, Bu Anita dan Pak Nasir di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, kemudian ketika Bapak Ibu mungkin ingin melihat lagi tadi paparan dari Bu Anita dan paparan dari Pak Nasir, Bapak Ibu bisa lihat replaynya atau videonya di YouTube P3P angka 3 P3 GTK Kemdikbud. Klik saja P3 GTK Kemdikbud, itu akan ada nanti video-videonya, video-video tentang kegiatan-kegiatan kami dan coaching klinik untuk calon guru penggerak, karena ini live streaming juga di YouTube ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu bisa melihat lagi di YouTube, kemudian tadi sudah di-share topiknya oleh Pak Nasir dan Bu Anita, dan SIM-PKB-nya oleh Pak Nasir. Apakah ada pengumuman lanjutan dari Pak Otong atau langsung closing, Pak? Lanjut aja, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari tim teknis dan dari tim SIM-PKB, maka rangkaian kegiatan coaching klinik kita pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu adalah guru-guru terpilih untuk calon guru penggerak. Semua pihak yang terlibat pada hari ini, Pak Kapokja beserta seluruh timnya, kemudian tim teknis, kemudian tim SIM-PKB, semuanya terima kasih, dan tentu saja kepada Bapak Ibu para calon guru penggerak untuk angkatan keempat. Semoga kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berniat bahwa apa yang kita lakukan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Pergi ke pasar membeli salak, ditambah rambutan 2 ikat. Untuk simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak, yuk Bapak Ibu kita ikuti dengan semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tidak lupa-lupanya, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan untuk jaga protokol kesehatan. Ingat selalu pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mari kita melakukan vaksinasi. Mari kita menjaga diri sendiri agar tidak saling mencurigai satu sama lain, agar kita bisa mengamankan dalam ketidaknyamanan ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, selalu berkarya, dan jangan lupa untuk bahagia. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan dari kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita, Pak Nasir, semuanya. Host, ini saya kasih materinya, linknya materi, nanti boleh di-share ya. Ya, baik Pak, silakan Pak. Recording stopped.
Recording in progress. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan